Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan tingkah laku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kesehatan yang sempurna Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami dapat beribadah bersama-sama. Walaupun ibadah pagi ini kami masih dalam ibadah online. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Dan Roh Kudus-Mu akan berbicara kepada setiap mereka yang mengikutinya. Karya-Mu bekerja di tengah-tengah kami untuk menerjemahkan ayat demi ayat yang akan kami pelajari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Kita telah masuk minggu pertama di bulan Maret. Tidak terasa sudah 2 bulan kita berjalan di tahun 2025 ini. Dan pada minggu pertama Maret ini, kalau gereja Onsite mengadakan ibadah dengan perjamuan kudusnya. Nah, setiap bulan gereja-gereja pada umumnya mengadakan ibadah perjamuan kudus dengan tujuan, yaitu dengan tujuan agar setiap jemaat dapat memenuhi harapan Yesus Kristus setelah ditebusnya. Jadi sangatlah sia-sia jika kita mengikuti perjamuan kudus, namun tidak ada perubahan tingkah laku dalam kehidupan kita ini. Jadi sebelum ikut ya seperti itu, sesudah ikut ya seperti itu, percuma yang ikut. Padahal perjamuan kudus itu harganya sangat mahal. Yesus yang mengajarkan, inilah tubuhku, inilah darahku, supaya kamu melakukannya berulang-ulang. Dengan tujuan setiap melakukan perjamuan kudus, langkah apa yang harus kita perbuat sehingga harapan dari Tuhan benar-benar dapat kita lakukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. 1 Korintus 11 ayat 29 sampai 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi pada saat perjamuan kudus, Tuhan sudah mengingatkan, ya melalui Paulus mengingatkan bahwa kita harus mengakui ini tubuh Tuhan. Tubuh yang telah diberikan kepada kita melalui salibnya. Darah yang diberikan melalui tetesan-tetesan di salib. Nah, supaya apa? Supaya kita sehat. Tidak sakit, bahkan tidak mati. Ini kekristenan yang kuat, yang hebat. Nah, jadi setiap peserta perjamuan kudus harus menguji dirinya. Baik sebelum mengikuti perjamuan kudus dan nanti sesudah mengikuti perjamuan kudus. Diuji dirinya. Nah, peserta perjamuan kudus yang benar tidak akan hidup di dalam kelemahan rohani. Tidak akan hidup di dalam
sakit penyakit rohani, tidak akan mengalami kematian rohani. Jadi saya ulang, kalau ada orang yang mengikuti perjamuan kudus masih rohaninya sakit, masih memiliki kelemahan, masih tidak menikmati hidup, berarti dalam perjamuan kudusnya salah dia. Bukan perjamuan kudusnya yang salah, tetapi pengujian dirinya yang kurang beres. Iman kita harus dapat mengatakan bahwa darah Yesus itu dahsyat. Iman kita, darah Yesus itu dahsyat. Punya kuasa yang tak terbatas. Bahkan mampu menjawab segala tantangan kehidupan. Kita diingatkan, kita mendapatkan roti, kita mendapatkan cawan yang berisi anggur, diingatkan, ini loh tubuh Yesus, ini loh darah Yesus. Dahsyat tubuh Yesus itu. Darah Yesus itu dahsyat, mampu mengalahkan segala persoalan hidup dan mampu menjawab segala persoalan hidup. Nah, bagaimana iman ini terwujud? Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi mana perjamuan kudus itu? Kita ini ditebus dari cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang lama itu warisan dari nenek moyang kita. Nah, mana penebusan ini yang harus kita sadari? Bahwa diri kita ini bukan aku lagi, tetapi Yesus sudah ada di dalam kehidupanku. Karena aliran darah Yesus dan tubuh Yesus yang bersatu di dalam kehidupan kita ini akan mengajak, akan membawa untuk berani meninggalkan pola hidup lama, cara hidup lama yang biasanya sudah melekat di dalam hidup kita melalui warisan nenek moyang kita. Cara hidup lama, tingkah laku yang lama harus kita tinggalkan. Nah, tingkah laku yang diinstruksikan Yesus, tingkah laku yang bagaimana? Tingkah laku yang baru itu yang bagaimana? Kolose 3 ayat 12 dan ayat 13. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat ini tadi mendapat penekanan. Kamu manusia pilihan Allah. Bukan manusia yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Tetapi kamu sudah dipilih. Kenapa dipilih? Ada kelebihan. Ya, jadi tidak sembarangan. Dipilih. Nah, untuk dipilih ini, kita harus berani meninggalkan tingkah laku, meninggalkan perbuatan lama tadi. Nah, tingkah laku barunya harus menjadi tanda. Bukan yang lama. Memiliki tingkah laku yang baru. Yang harus kita lakukan setiap hari dalam segala keadaan hidup kita. Nah, tingkah laku yang baru yang bagaimana? Kenakanlah belas
kasihan. Yang kedua, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita uraikan satu persatu. Belas kasihan ialah hati yang tanggap disertai dengan tindakan. Belas kasihan. Saya punya teman, saya punya tetangga, kok kasihan ya. Ini sudah namanya kita berbelas kasihan. Tetapi banyak orang berhenti sampai di situ. Nah, keinginan Tuhan tidak hanya waktu kita memandang seseorang tergerak dengan belas kasihan, tetapi harus juga tindakannya. Belas kasihan yang diikuti dengan kemurahan dan kerendahan hati, itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Kamu sudah saya tebus. Kamu punya belas kasihan, oke. Tetapi belas kasihan itu harus dilakukan dengan tindakan. Yesus melihat orang timpang, orang lumpuh di kolam Bethesda, tergeraklah hati Yesus. Dia punya belas kasihan, kok kasihan ya? Ada orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Padahal Bethesda itu tempat penyembuhan. Yesus tanya, berapa lama kamu? 38 tahun Tuhan. Loh, kok lama nian sudah? Tidak ada orang yang tergerak untuk memasukkan aku pada saat kolam itu terguncang. Yesus tergeraklah hatinya. Angkat tempat tidurmu dan pulanglah. Ada gerakan, bukan kalau orang lain tidak mau menolong, apalagi saya. Sudah 38 tahun. Ya sudah. Yesus berbelas kasihan. Yesus punya hati yang kasih, punya hati yang kasihan, lalu melakukan tindakan. Nah, kemurahan dan kerendahan hati inilah menyebabkan orang tidak sombong. Karena dia rendah hati, tidak sombong. Padahal kesombongan itu merupakan musuhnya Tuhan. Kemurahan dan kerendahan hati inilah yang menyebabkan orang tidak sombong. Tuhan tidak ingin agar setiap orang percaya menggunakan tingkah laku lemah lembut dan sabar, tetapi mencari kesombongan. Ini loh aku. Tuhan tidak seperti itu. Keinginan Tuhan, setiap orang pilihan Allah itu harus mampu menggunakan tingkah laku lemah lembut dan sabar dalam menghadapi segala medan kehidupan. Tingkah laku seperti inilah yang menjadi kesaksian nyata dalam hidup kita. Jangan membuat Tuhan kecewa. Karena Tuhan telah menebus kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Karena Tuhan telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Yaitu kehidupan Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Tuhan ingin agar kita berani meninggalkan, sekali lagi. Tuhan ingin agar kita berani meninggalkan pola lama, hidup lama kita, lalu menerapkan pola baru, serta kehidupan yang baru dalam keseharian kita. Mari kita hargai pengorbanan Yesus, agar segala berkat Yesus dapat kita nikmati melalui perubahan tingkah laku yang telah Tuhan ajarkan pada kita. Ayat 23 tadi, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Jadi bukti pengambilan roti, bukti minum cawan ini adalah pengakuan kita. Tuhan, aku siap untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan perubahan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Perubahan tingkah laku. Jadi kalau waktu kita masuk ke gereja belum ada kerendahan hati. Pada saat kita hidup sehari-hari belum memiliki kasih, begitu mengikuti perjamuan kudus, pulang ada kerendahan hati, ada belas kasihan, ada kemurahan yang mulai kita lakukan. Yang paling gampang, waktu kita ke gereja atau sebelum kita mau mengikuti perjamuan kudus, kesabarannya belum ada. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dendam, sedikit-sedikit benci. Belum punya ini. Tuhan kepingin kamu manusia pilihan Allah, ditebus oleh darah Yesus. Pulanglah dengan kesabaran yang kamu praktekkan dalam kehidupan keseharianmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang telah menebus kami. Dan bila tebusan kami ini menjadi nyata di dalam tutur kata dan perbuatan kami. Pelajaran hari ini. Supaya kami dapat mempraktekkan kelemah lembutan. Kami dapat mempraktekkan kerendahan hati kami. Kami dapat mempraktekkan kemurahan. Bahkan kami dapat praktek kesabaran di dalam kehidupan keseharian kami. Meteraikan Tuhan firman ini di dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Harapan perjamuan kudus ini ada perubahan tingkah laku. Harapan kami supaya jemaat memiliki perubahan tingkah laku yang nyata. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kirimkan anak-anak, Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu untuk kami didik, untuk kami ajak mereka mengenal Tuhan. Makin lebih dini, lebih bagus. Minggu pagi jam 7. Lalu Minggu jam 9 itu ada ibadah umum. Atau sekarang ini sering dikatakan ibadah raya. Tiap hari Selasa sore itu ada ibadah pendalaman Alkitab. Lalu tiap hari Jumat ada 2 kegiatan gereja. Yang satu namanya cabang. Itu mulai Jumat jam 6:30 sore. Kalau Permata, Persekutuan Rumah Tangga, itu jam 6 sore. Nah, di dalam Persekutuan Rumah Tangga ini, Permata ini, kalau ada di antara Bapak Ibu rumahnya kepengen digunakan untuk doa bareng-bareng, kami sangat senang. Ya, setiap rumah yang digunakan untuk doa itu menjadi rumah Obed Edom, rumah yang diberkati. Ayo, siapa yang kepengen daftar pada pengurusnya? Lalu hari Sabtu ada youth, ya ibadah youth, namanya Youth
revive generation. Nah, kirimkan anak muda, muda remaja, muda dewasa untuk belajar bersama. Belajar berorganisasi ini penting Bapak Ibu. Ya, belajar berorganisasi ini penting, lalu belajar beribadah, belajar mempelajari firman Tuhan dengan cara mereka tidak kuno, tidak konvensional, melainkan dengan cara baru. Nah, ini perlu kita galakkan di dalam gereja kita. Lalu pada hari Minggu ini yang ikut baptisan air, selesai ibadah, tunggu sebentar. Kita akan berdoa, lalu kita akan berangkat untuk menikmati baptisan air. Saya rasa pengumuman masih satu, ibadah online. Doakan Bapak Ibu, biar tetap jalan. Karena ibadah online ini menjadi sarana penginjilan bagi gereja kita. Gereja yang menginjil, gereja yang memberitakan Injil kepada mereka-mereka yang belum kenal. Melalui siapa? Melalui Bapak Ibu yang ikut ibadah online, nge-like ibadah online, nge-share ibadah online, dan bila perlu dikomentari. Supaya kami yang melakukan ibadah online ini dapat memiliki evaluasi dari komentar-komentar yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Saya rasa cukup itu pengumumannya. Lalu mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah hari ini. Ada perubahan tingkah laku yang harus kami kerjakan. Supaya kami tidak mempermalukan namamu. Tetapi kami menggunakan namamu, menggunakan tubuh dan darahmu untuk menyempurnakan tingkah laku kehidupan kami sesuai dengan ajaranmu. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita akan doakan saudara-saudara kita yang membutuhkan doa-doa kita. Bapa, kami mengucap syukur, kami mendoakan 11 dari anak-anak-Mu yang akan mengikuti baptis. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diperbarui dan menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Gito, Ibu Mintarsih, Pak Tris, Pak Isa, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Arin, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Supaya 5 saudara kami ini Kau jamah. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa, bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah kuatkan, Kau kuatkan Lili, Kau kuatkan Bu Bambang, sehingga kesembuhan ini merupakan sarana bagi mereka untuk mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Maka Tuhan, curahkan kemurahan-Mu dan curahkan berkat-Mu. Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan segala berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, nikmatilah berkat yang Allah berikan kepada engkau untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau
mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.